Jakarta tuh kayak hutan belantara, banyak binatang buasnya. Nah, siapa yang predatornya kalau pas zamannya Bang Yos itu sebenarnya siapa sih, Bang? Ya, ya. Bang Yos kan pernah bilang, Jakarta tuh kayak hutan belantara, banyak binatang buasnya. Nah, siapa yang predatornya kalau pas zamannya Bang Yos itu sebenarnya siapa sih, Bang? Ya, ya. Ini kan apa namanya terkait pertanyaanmu yang apa ya karakter pemimpin ya. Ya, Jadi memang di sini ini apa namanya di Jakarta itu kan penghuninya ya, penghuninya itu dari tukang batu sampai RI 1 itu penghuni di di Jakarta ini kan. Jadi itu jadi masalah antara tukang batu RI 1 itu di situ ya ada pimpinan parpol semua di sini. Pimpinan organisasi besar yang halus Muhammadiyah, NU, yang galak-galak juga nggak kurang, kan? Pimpinan LSM di sini semua. Mana ada LSM diem? Kalau diem dia kan nggak kerja namanya kan. Harus ngerepotin kan gitu kan. Terus ada anggota dewan. Di mana ada anggota dewan? Paling-paling tingkat 2, tingkat 1. Di sini tingkat 1 sama DPR RI di sini. Memang dia diem aja. Nah, kan seneng ngomong juga mereka kan. Ada tentara, polisi ya dari pangkat prajurit sampai bintang 4. Panglima TNI, Kapolri, ada kepala staf angkatan, ya kan? Nah, di sini lagi pusat media juga di sini. Kalau media nggak ngerecokin kita ya nggak ditonton orang kan gitu kan. Jadi seperti itu pimpinan kondisi Jakarta ini kan. Sehingga memang menjadi beban masalah gitu kan. ya. Mereka ini nggak akan pernah diem, apapun yang kita lakukan selalu aja dikomentari. Belum kita masalah lokal dan nasional, internasional ada di sini. Ya. Nah, belum nanti dari aspek demografis ya, penduduknya ya, sangat diturukin. Di sinilah tinggal semua etnis ya. Di sini ada orang Tionghoa banyak di sini, Arab, India, Pakistan terwakili. Suku dari Aceh sampai Papua terwakili semua. Papua, Padang lah. Contohnya salah satunya orang Batak adalah yang ada di sebelahmu itu, kan? Jadi udah Horas Bang, ya. Jawa kita ngelempar kerikil gitu batu juga pasti kena kepalanya orang Jawa kalau di sini kan, karena sangat. Jadi terwakili semua agama, 6 agama terwakili semua. Mereka membawa budaya adat istiadat masing-masing. Nah, maksud saya ya memang itulah Jakarta seperti itu keadaannya. Karena itu pemimpinnya ya harus yang pertama karena sangat heterogen kan harus luas. Harus luas itu semua golongan ya, yang sukunya beda, yang agamanya beda, itu menganggap wah dia memang gubernur kita dia itu kan gitu kan. Nah, luas perlu luas bergaul dengan semuanya gitu kan. Di sini ada juga selebritis, di sini juga tidak kurang orang-orang miskin. Jadi sangat heterogen seperti itu gitu kan. Nah, pemimpin ini juga kecuali dia luas ya, dia juga apa namanya ya, dia selalu komunikatif gitu dengan banyak pihak. Harus tegas nggak Bang? Tegas, galak gitu, ngelihat banyak banget, dinamis banget penduduknya di sini. Harus berani dan tegas gitu. Jangan tipis kupingnya gitu kan. Selalu dikomentari apapun yang kita bikin. Ya, itu menurut saya karakter-karakter pemimpin yang kita butuhkan untuk memimpin DKI Jakarta. Memang unik kan. Jakarta ini kan mewakili Indonesia, sering dikatakan Indonesia mini kan. Iya, iya. Bang, ada 2 pertanyaan yang memang agak mirip nih diwakilkan ya dari Antariksa sama Desi dari Suzhou, China. Nah, mungkin Antariksa silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bang Yos.
Selamat sore. Eh, Pak siapa namanya? pertanyaan saya Antariksa. Antariksa. Pertanyaan saya, Bang, tantangan terberat selama menjabat 10 tahun jadi gubernur apa, Bang? Kemudian cita-cita selama menjabat 10 tahun itu yang paling ingin diwujudkan tapi belum sempat terwujud itu apa dan kendalanya apa? Tantangan Makasih untuk banyak, bisa mewujudkan Antariksa. itu. Baik, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oke. Jadi tantangan yang paling berat itu tadi kan, karena Jakarta ini mengemban fungsi sangat multi, ya. Lalu itu adalah sebuah kehidupan itu menarik orang untuk datang. Jakarta menjadi magnet, ya orang urban datang tidak sedikit jumlahnya dengan membawa masalah-masalah sosial, ya kekumuhan antara lain, kriminalitas, ya kemacetan, banjir karena menghuni sungai-sungai. Itu kan tantangan terbesar kita gitu. Tetapi tidak berarti tidak bisa diselesaikan. Semua sudah ada blueprint-nya kita bikin kan. Gitu. Bagaimana mengatasi macet, kita sudah bikin pola transportasi makro yang basicnya kendaraan massal. Ada busway, ada MRT, ada LRT, ada waterway yang terintegrasi dan masuk tetangga kita. Banjir. Nah, banjir ini juga termasuk sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan Jakarta sendiri. Kenapa? Nah, sungai itu kan datang dari selatan menuju ke Jakarta kan gitu kan. Di hilir apapun yang kita lakukan, misalnya ya, gorong-gorong, udah bersih semua lancar, drainase primer, sekunder juga bagus gitu kan. Sungai-sungai, mimpi saya itu tadi kan, bersih semua kan gitu kan. Terus nggak ada banjir kalau pas curah hujan tinggi, tetap aja tenggelam kita. Kecuali di hulu dikendalikan. Nah, seperti apa mengendalikannya? Ada konsepnya. Kita membangun waduk-waduk raksasa di selatan, di Depok dan di Bogor gitu kan ya. Untuk apa? Untuk membelokkan Sungai 13 itu sebelum masuk Jakarta. Kan? Jadi pada musim kemarau dia menjadi tempat parkir air, ya tabungan air. Pada saat kemarau bisa kita jadikan bahan baku air minum yang selalu kita butuhkan. Bisa untuk rekreasi, bisa untuk olahraga, itu kegunaannya untuk irigasi, gitu kan. Nah, yang masuk Jakarta masih bisa dikendalikan karena lewat pintu-pintu air yang bisa kita setel. Itu konsepnya kan. Nah, ini sekali lagi tantangan ini tetap aja nggak akan pernah bisa diselesaikan kalau nggak diteruskan tiap gubernur lagi gitu kan. Nah, kalau tanda-tandanya, tetapi ngatasi banjir yang tadi Pak Antariksa tadi tanya mimpi Bang Yos apa? Saya itu ingin sekali ya, sungai itu jadi bersih gitu kan. Ya, yang zaman Cipitung itu lebarnya sampai 70 meter, sekarang tinggal 25, 20 meter gitu. Karena kiri kanannya direklamasi, dihuni kan. Lalu orang itu menggunakan air-air kotor seperti itu sepanjang sungai gitu kan, kehidupan tidak sehat. Jadi mimpi saya itu bersih, dinormalisasi, dilebarkan lagi ya, sambil didalamkan gitu, jadi air terus tertampung sebanyak-banyaknya gitu kan. Lalu ada treknya, ada penghijauannya di pinggir-pinggir sungai, ada gambarnya sebenarnya contoh-contoh itu sudah kita lakukan. Misalnya di Kali Angke. Lalu kemana orang-orang itu mantan penghuninya? Kita pindahkan ke rumah-rumah susun massal gitu kan. Karena itulah mulailah membebaskan lahan khusus untuk membangun perumahan massal. Itulah yang dilakukan oleh wali kota Shanghai. Aku kaget-kaget waktu lihat ke sana kayak begitu. Begitu aku 3 tahun ke sana, kayak disulap. Jadi hebat banget kota itu. Nah, karena di sana sistemnya sistem otoriter gitu kan. Kalau wali kota mau udah digerutuk, ada digusur aja. Kita tidak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nyambung nih Bang, sebenarnya soal banjir tadi dari Erlinda Paningsales. Silakan Erlinda pertanyaannya. Erlinda silakan, boleh di-unmute. Selamat sore Pak. Saya Erlinda Paningsales dari Jogja. Saya banyak baca mengenai proyek NICT yang pulau-pulau buatan itu. Apakah menurut Bapak itu memang berkontribusi untuk mengurangi banjir seperti tujuan proyek itu? Terima kasih, Ibu. Oke, dari Erlinda tadi.
Erlinda itu kan maksudnya reklamasi ya? Iya, Benar nggak? novel Ya. buatan. Mhm. Jadi saya jelaskan dulu gini ya. Reklamasi itu sebenarnya bukan barang tabu. Ya, bukan barang tabu. Artinya banyak orang melakukan. Contohnya yang paling jelas itu adalah tetangga kita Singapura itu. Singapura itu terus bertambah lahannya itu karena reklamasi ya. Lama-lama nyambung sama Indonesia loh. Nanti reklamasinya itu kan. Terus reklamasi. Kuala Lumpur melakukan reklamasi. Tokyo juga. Itu kan kota-kota pantai semua reklamasi. Jadi saya jelaskan bahwa bukanlah barang tabu reklamasi. Tetapi dia harus memenuhi AMDAL ya, analisa dampak lingkungan. Itu harus benar-benar diperhatikan, diyakini bahwa dampaknya itu ada tapi sangat minim gitu. Lalu penggunaannya yang direklamasi harus 30% tidak boleh dibangun. Dia harus dihijaukan. Yang boleh dibangun 60% itu termasuk juga bukan rumah atau apartemen aja, tetapi juga harus ada sarana sosialnya ya, ada sekolah, ada sarana ibadah segala macam. Harus dipatuhi seperti itu. Nah, memang reklamasi selalu membawa dampak, tetapi harus diminimize. Gitu. Ya, baik. Far? Bang Yos, dari tadi kita udah ngobrolin soal Jakarta. Nah, mungkin banyak audiens nih yang belum terlalu dengar banyak tentang cerita Bang Yos waktu masih di militer dulu gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya, melihat ke belakang, Bang Yos menyesal nggak keluar dari militer, Bang? Ya, begini ya, saya itu sebenarnya kan gubernur yang kesasar lah, jujur aja ya. Bukan apa ya, saya memang ingin mengabdi di militer terus. Ya. Karena saya memang dilatih sebagai tentara, aku sudah kadung bergabung dengan pasukan khusus, ya dilatih sebagai prajurit profesional gitu. Ya, namanya pasukan khusus itu kan Farina ya, itu kan dilatih bagaimana menghancurkan jembatan, bagaimana menghancurkan bangunan-bangunan strategis, bangunan tinggi gitu kan ya misalnya. Bagaimana membunuh musuh secara Kelihatan. senyap maupun serangan gitu. Itu jujur aja itu memang keadaan kita. Nah tiba-tiba aku disuruh atas perintah Panglima TNI, aku disuruh mendaftar jadi gubernur DKI kan gitu. Nah bayangin ini kalau aku jadi gubernur nanti, wah aku ngurus orang dari kandungan udah saya urus sampai ada jadi bayi lahir sehat. Nanti remaja sekolah aku nyiapin sekolahnya. Udah sekolah harus kerja aku nyiapin kerjanya. Sampai dia meninggal aku siapin kuburannya. Jadi kan sangat kontradiksi gitu loh. Ya. Terus saya membangun jembatan, saya membangun gedung-gedung, padahal dulu tukang menghancurkan barang-barang itu kan gitu kan. Yang berat bagi saya bukan itu ya. Waktu itu yang berat bagi saya, kalau saya terpilih, saya mesti pensiun dini gitu kan, karena itu peraturan. Yang keluar dari struktur TNI, maka dia harus pensiun. Makanya ini yang paling berat, aku harus melipat baju hijau saya sebelum waktunya gitu. Tapi ya Tuhan menentukan lain, saya ternyata mengabdi jadi gubernur, ya saya harus cintai tugas itu, saya harus cepat menyesuaikan ya. Kalau yang tadi, yang saya itu sampai dikoreksi terus kakak saya yang di Semarang sana kan. Wah, kamu itu tampilanmu masih sangar katanya kan. Memang aku suruh senyum-senyum itu barang yang paling sulit. Saya perlu waktu 1 tahun untuk belajar senyum-senyum tengengesan itu kan. Karena di sana nggak ada kayak begitu. Namun demikian, itulah seninya jadi pemimpin kan. Saya kalau dulu di tentara sangat otoriter, saya sekarang harus demokratis. Gitu. Ya nyatanya, alhamdulillah bisa lah gitu kan. Iya, Bang Yos nih belum kita kesempatan datang ke Museum Bang Yos ya, Far, waktu itu. Jadi kita lihat perjalanan karirnya militernya Bang Yos dari Timur-Timur segala gitu. Bang, kalau lihat ke belakang gitu ya, Bang, udah pernah ngalamin di Timor Leste, terus tiba-tiba Timor Leste lepas gitu, perasaan Bang Yos gimana, Bang? Waduh, itu rasanya pilu hatiku. Karena Andini sama Verina ya, saya itu adalah orang pertama yang dimasukkan ke tim itu saya ya, dan itu atas perintah langsung Pak Beni Murdani, waktu itu ketua G1 Hankam atau As Intel Hankam lah kalau sekarang kan gitu kan. Itu memerintahkan saya untuk melakukan
operasi penyelidikan. Terus saya masuk dengan pasukan, itu boleh dikatakan Andi ini itu operasi one way ticket, gitu. Suruh Yang berangkat, artinya apa tuh one way ticket? bukan kembali lagi. Jadi tiketnya sekali aja gitu kan. Ya memang orang hanya jumlahnya 50 dimasukkan di negara orang lain, Portugis juga masih ada, tidak ada sandarannya apa-apa gitu. Gitu kan. Jadi ya seperti itu kan. Terus di dalam berikutnya terus kemudian menerjunkan pasukan, melibatkan pasukan begitu besar ya, TNI ya. Berapa ribu yang gugur. Itu kan. Berapa orang jadi janda. Berapa prajurit yang catat seumur hidup. Tiba-tiba lenyap seketika gitu. Dan saya itu waktu kecil ya, Andi, kalau kita belajar ilmu bumi itu kan, saya sering melihat peta Indonesia. Kenapa sih ini kok ada yang putih sedikit ini di jantung kita? Oh ternyata itu jajahan Portugis gitu. Dan nggak pernah ngimpi bahwa barang itu akhirnya secara cantik masuk dari wilayah kita sebagai satu provinsi. Itu cantik. Dan sebenarnya waktu ketemu Sanana, saya cek kan, kenapa sih kalian waktu kita masuk lihat aja, kalian dulu ada aspal nggak dari Dili keluar kota? Nggak ada kan aspal semua sekarang sampai ke VKK ya, ngomong gitu. Dulu ada nggak sih sekolah tempatmu? Hanya di Dili aja, sekarang semua kecamatan ada, desa ada sekolahan. Dulu ada nggak sih puskesmas? Pakai semua gitu. Ya kan, kenapa kalian lepas? Sekarang apa yang kalian bangun setelah merdeka? Dijawab, nah kita kan nggak pernah minta referendum, Bang. Kita hanya minta otonomi khusus saja, kok. Otonomi khusus kayak di Papua, kayak Aceh, di kayak DKI, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi gara-gara kita nganukan referendum, hilang itu kan. Nah, itu kan tentu saya sebagai prajurit ya, mungkin bukan saya aja, semua prajurit yang pernah bertugas di sana, tentu amat dalam lah luka itu dengan hilangnya tim-tim. Itu paling cocok ikut kita lah dia. Karena kalau you tahu ya, namanya bahasa, terus budaya, raut muka, dengan NTT, orang NTT itu sama orang tim-tim itu. Gitu. Jadi yang paling cocok itu adalah bergabung dengan kita. Nah sekarang di situ kan, negara tersendiri di tengah-tengah jantung kita kan gitu. Kita nggak pernah tahu ada pesawat tempur siapa yang diparkir di sana, ya aku nggak bisa cerita di sinilah ya.